Adanya masukan dari pedagang yang berada di dalam pasar mengeluh sepi. PLT Wali Kota Pekalongan Salahuddin bersama dengan Dindakop UKM Kota Pekalongan berikan arahan kepada sejumlah pedagang kaki lima di Jalan Kurinci dan juga Pasar Darurat Sorogenen untuk menaati peraturan yang ada agar tidak merugikan pedagang lain yang menaati aturan. Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Dindakop UKM memberikan pengarahan kepada sejumlah pedagang kaki lima atau PK5 di Jalan Kurinci dan Pasar Darurat Sorogenen, bertempat di Aula Kantor Dindakop UKM Jumat 1 November. Pengarahan tersebut disampaikan oleh PLT Wali Kota Pekalongan Salahuddin bersama Kepala Dindakop UKM Supriyono dan juga Kepala Bidang Pasar dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dedi Setiawan. Salahuddin menjelaskan bahwa tujuan kegiatan ini yaitu pemerintah Kota Pekalongan ingin menyamakan persepsi dengan para pedagang yang belum mempunyai kios dan menempati tempat-tempat yang tidak diperbolehkan, baik dari sisi tempat dan waktunya. Dijelaskan Salahuddin bahwa pihaknya juga membuka alternatif sebagian kios di pasar yang masih kosong, seperti di Pasar Kuripan dan Podosugi. Ia berharap para pedagang yang belum mempunyai kios ini bisa berdagang dengan menaati peraturan yang ada, agar tidak merugikan pedagang lain yang menaati aturan. Untuk kegiatan hari ini, untuk pengarahan para pedagang seperti apa, Pak? Kita ingin menyamakan persepsi dengan warga kita yang kebetulan mereka ingin berdagang tapi belum mempunyai kios atau masih menempati tempat-tempat yang tidak diperbolehkan baik dari sisi tempat maupun waktunya. Kita ingin memberikan pemahaman kepada mereka bahwa berdagang adalah ibadah, itu kalau dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Kalau tidak, maka itu jadinya maksiat. Hasilnya pun karena itu menempati tempat yang tidak seharusnya, ya berarti itu diragukan kehalalannya. Nah kalau sudah maksiat, hasilnya kehalalan yang diragukan, itu kan menjadi sia-sia. Nah kalau sudah sama persepsinya, mereka ingin berdagang di tempat yang seharusnya, kemudian aspirasinya kita tampung di Dindakop, nanti jalan keluarnya kita bicarakan bersama. Kira-kira space mana yang bisa kita izinkan untuk mereka berdagang supaya menjadi ibadah dan hasilnya halal, termasuk kita berikan alternatif kios-kios di pasar-pasar kita yang ada yang sebagian masih kosong, seperti di Pasar Kuripan dan di dalam Pasar Podosugi juga masih ada. Nah kalau yang punya kios ya jangan dagang di depan pasar, karena kalau depan pasar ada orang jualan, yang mana orang yang akan beli ya malas masuk pasar, kasihan pedagang di dalam pasar. Kira itu. Ini tadi peserta dari pedagang di depan Pasar Podosugi dan di tempat-tempat yang dilarang di sekitar Pasar Darurat Sorogenen. Yang kita undang sekitar Kurinci 19, Sorogenen 10, sekitar 29 orang. Semoga nanti ada solusi dan mereka punya, kalau di hati mereka sudah muncul kesadaran, saya kira mereka sebetulnya punya kemampuan untuk yang mampu bisa nyewa di tempat yang lain, atau kemudian yang belum mampu ya nanti bisa dibangunkan oleh Dinas. Sementara itu, Kepala Dindakop UKM Supriyono melalui Kepala Bidang Pasar dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dedi Setiawan menyebutkan pedagang yang mengikuti kegiatan pengarahan terdiri dari pedagang Pasar Kurinci 19 orang dan Pasar Sorogenen 10 orang. Dedi menjelaskan bahwa pengarahan ini dilaksanakan karena adanya masukan dari pedagang yang berada di dalam pasar. Mereka mengeluh sepi. Sebelumnya pihaknya sudah seringkali memberikan surat himbauan terkait aturan berdagang di titik tersebut. 98% ke atas, itu nggak finishing. Jadi selesai targetnya? Sebetulnya kan kalau kontrak 16 September kemarin, tapi ini kayaknya ada adendum waktu. Kan di nah itu kan proyeknya multi years kontrak ya, 2023-2024, sehingga 2024 ini memang harus selesai. Untuk penempatannya sendiri? Penempatannya kan berdasarkan SNI zonasi. Jadi
Mungkin tahun 2025. Karena kan ini perkiraannya Desember. Jadi ada dulu waktu. Ya, kemarin kita sudah ada masukan dari pedagang mintanya pindahnya setelah Lebaran. Mungkin kan kalau sebelum Lebaran mungkin dari pedagang itu kita nanti dapat pindahkan dengan pemerintah kota. Kalau jumlahnya sudah sesuai Pak? Atau Jumlahnya kita kan update terakhir itu 2.836 pedagang. kapasitas pedagang yang sekarang? Kapasitas kurang lebih sama. Kita kan membuat untuk existing, tidak untuk menambah yang baru. Ya, sementara memang kayak banyak yang pintu jualan baru, kita yang mohon maaf belum bisa mengakomodir. Karena itu untuk sementara existing. Nanti sistemnya jumlah gitu. Hanya pakai saja ya. Karena pasar itu kan aset pemerintah kota ya. Jadi itu ya selama digunakan untuk pedagang. Kalau itu nanti udah digunakan yang Sorogenen clear atau seperti apa Pak? Harusnya clear kembali lagi ke taman lagi. Terus nanti seperti apa kalau ternyata masih ada pedagang yang membandel di Sorogenen? Berarti yang bandel itu berarti kan yang pedagang itu ya, yang istilahnya kalau saya itu ikut bahasanya itu ikut kecipratan rezeki di situ ada pasar darurat. Dulu kan sebelum itu kan nggak ada. Ya taman kan dulu di situ. Ya, itu kan pedagang baru semua. Adapun sesuai dengan Perda, terdapat aturan jarak, yakni minimal 200 meter dari pasar. Sehingga Jalan Kurinci diperbolehkan berdagang dari sisi barat dari jam 16 waktu Indonesia Barat sampai dengan jam 4 waktu Indonesia Barat. Para pedagang boleh jualan setelah pasar tidak beroperasi, begitu pula di pasar darurat. Rafid Fajri, Batik TV melaporkan.